Mengantarkan kepada semuanya semakin hari ta'abbud dan wa taqarruban ilallah kita semoga semakin baik. Amin. Kalau melihat sekali lagi di satu jamaah kita, apalagi yang luar biasa bagi tahun 84 tahun 83. Kalau kelebihan kurangin sedikit, kalau kurang tambahin dikit ya Mbak ya. Dengan usianya 83, di sini paling sepuh beliau. Tapi naik tangga masjid ini masih mampu. Sementara ada yang 65 naik tangga itu sambatnya kayak apa gitu ya. Sampai dari dulu sampai sekarang akhirnya buat masjidnya itu di bawah, yang satu ya di atas saja, ya sudahlah semuanya, yang mana saja. Mudah-mudahan benar-benar menjadikan hadirnya keberkahan untuk kita semuanya. Baik, kita lanjutkan kaji kita pada poin pilar yang kedua. Jadi kesimpulan yang pertama, kita sudah pahami bahwa ketenangan dan ketentraman dalam kehidupan keluarga itu, siapa yang layak diberikan ketenangan dan ketentraman itu adalah hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa biyadillah. Itu adalah hak prerogatif Allah. Tidak serta-merta kemudian kekayaan, jabatan, atau apapun yang dinilai oleh seseorang itu adalah kesuksesan, tidak serta-merta itu menjadikan standar hidup orang itu tenang dan tentram. Dan kemudian sudah kita pahami, ternyata memang siapa yang berhak mendapatkan ketenangan dan ketentraman dari Allah, karena itu adalah hak prerogatif Allah, adalah keluarga yang memang menata kehidupannya dengan pilar-pilar. Kalaulah Pak Herman sekarang itu bersandar di tiang, namanya itu tiang. Tapi di dalamnya itu ada besi, ada semen, ada pasir. Jadikan satu menjadi tiang, menjadi penyangga. Nah, yang kita bahas kemarin, tiangnya itu ada 3. Jadi yang pertama adalah apabila tiangnya itu iman dan takwa kepada Allah. Terus besi semennya sama pasirnya apa bentuknya? Bahasanya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 kemarin. Tiang yang kedua, bahwa keluarga kita akan mendapatkan ketenangan dan ketentraman dari Allah Subhanahu wa taala apabila kita bangun atas dasar mu'asyarah bil ma'ruf. Ini bahasan pada tiang yang kedua. Apa yang menunjukkan bahwa tiang yang kedua membersamai keluarga dengan cara yang baik ini menunjukkan sebuah kekuatan bahwa tiang itu benar-benar kuat. Apa indikatornya? Ini poinnya.
Surat An-Nisa ayat 34. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bersama 1 2 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisaa. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'i bima faddala Allahu ba'dahum 'ala ba'd. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'i bima faddala Allahu ba'dahum 'ala ba'd wa bima anfaqu min amwalihim fas-salihatu qanitat wa bima anfaqu min amwalihim fas-salihatu qanitat fas-salihatu qanitatun hafizatun lil ghaibi bima hafizallah. Was-salihatu qanitatun hafizatun lil ghaibi bima faddalallah. Wallati takhafuna nushuzahunna fa'idhuhunna wahjuruhunna. Wallati takhafuna nushuzahunna fa'idhuhunna wahjuruhunna fil madaji'i wadribuhunna fa in ata'nakum Wahjuruhunna fil madaji'i wadribuhunna fa in ata'nakum fala tabghu 'alayhinna sabila. فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. Baik, jamaah rahimakumullah, ayat ini lebih menegaskan laki-laki adalah qawwam. Laki-laki seorang suami itu adalah pemimpin bagi istri-istrinya. Ini kalau nyebut istrinya cuma satu. Kalau istri-istrinya dua, lebih dari satu. Artinya bahwa seorang suami itu mau istrinya satu atau dua, tiga, empat, suamilah yang menjadi pemimpin. Yang perlu kita ingat adalah
Seorang suami punya tanggung jawab sampai di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dia harus mempertanggungjawabkan amanah yang Allah titipkan kepadanya. Jadi ketika akad nikah, saya terima nikahnya Fulana binti Fulana dengan mas kawin sekian dibayar tunai. Kalimat serah terima yang kemudian kita kenal dengan ijab qabul itu, akad nikah itu, kalimatnya pendek, kalimatnya sederhana. Semula yang sesuatu menjadi sesuatu yang semu kalau kita lakukan. Yang sebelumnya itu sesuatu yang haram apabila dilakukan. Tapi dengan kalimat yang pendek itu, yang semula haram menjadi halal. Yang semula itu adalah menjadi sesuatu yang tidak semu. Yang semula itu adalah bentuk dosa, kemudian kalau dilakukan sesudah kalimat itu diucapkan menjadi pahala. Bahkan kemudian pahala seumur hidup. Maka kemudian yang perlu difahami adalah kalimat yang pendek itulah yang kemudian ketika kita sebagai seorang suami mengucapkan kalimat itu, posisi kita saat itu adalah qawwam. Kita adalah pemimpin. Kita harus memandu, membimbing, membersamai dengan cara yang baik. Sampai kemudian di hadapan Allah, dengan kalimat yang pendek itulah yang kemudian kita harus mempertanggungjawabkan semuanya, tidak hanya di dunia, tapi sampai di akhirat. Tapi yang perlu diingat adalah kalau dalam Islam, dalam pandangan Islam, kalau belum nikah, perjalanan hidupnya pahalanya itu 50%. Belum sempurna. Kalau kemudian sudah punya istri, maka pahalanya menjadi 24 jam. Halo? Ini jadi senyum-senyum ini mau melangkah lagi itu gimana saya tahu ya. Bagi yang sudah dipanggil oleh Allah pasangannya, ambil lagi nggak apa-apa. Kenapa? Karena itu adalah bentuk nilai ibadah di hadapan Allah. Kan seringkali kemudian kalau sudah pasangannya meninggal kemudian, yo alah, wong wis tua kaya nekat gitu ya. Wong sudah tua kayak nekat gitu ya. Bukan, itu adalah bentuk ibadah. Bukan hanya kemudian begitu pasangannya sudah nggak ada kemudian nikah lagi. Karena ada jamaah kita kan sudah sepuh, nikah lagi kemudian ada yang komentar, halo, tidak usah senyum-senyum, teman kita sendiri, jamaah kita sendiri. Itu saya bilang, itu ibadah. Ya sudah sepuh, daripada itu biar ada teman ngobrol. Bukan teman ngobrol, ngobrolnya aja jadi pahala. Kenapa? Itu halal. Berapa? 65 ya. 65 pasangan sudah dipanggil oleh Allah kemudian nikah lagi. Itu bukan nekat. Ya kan, tapi sudah tua, wong karek nunggu matinya ae kok gitu ya. Tinggal nunggu matinya aja kayak nikah lagi. Kita tinggal berapa lagi? Bukan
justru sambil menunggu perjalanan kehidupannya itu, ketika ada pasangan yang halal yang diajak ngobrol, ngobrolnya jadi pahala, istrinya nyiapin kopi jadi pahala, suaminya minum jadi pahala gitu. Tapi yang paling penting adalah kita mesti harus mampu membersamai dengan cara yang baik. Membersamai dengan cara yang baik itulah kemudian dalam Islam salah satu pilar hadirnya ketenangan dan ketentraman apabila kita membersamai istri, membersamai suami, membersamai keluarga dengan cara yang baik. Baik, ini kalimat perintahnya. Wa'ashiruhunna bil ma'ruf fa in karihtumuhunna fa'asa an takrahu syai'an wa yaj'alallahu fihi khairan katsiran. Dan bergaullah dengan mereka secara patut. Jadi mohon maaf nih, kalimat ma'ruf, bil ma'ruf itu diterjemahkan dengan istilah patut, itu sebenarnya tidak sebanding. Bobot bahasanya itu tidak akan sebanding. Karena patut menurut kelompok tertentu belum tentu patut menurut kelompok yang lain. Suku Asmat memakai pakaian koteka itu adalah patut menurut kelompok mereka. Halo? Yang pakai pakaian koteka itu orang mana, Pak? Orang mana? Yang lain lagi orang mana? Kalimantan. Orang bule, Dayak. Baik. Jadi karena kita itu selama ini kalau ditanya orang pakai koteka itu orang mana? Orang Papua. Sementara ada di wilayah, masuk wilayah Sumatera Barat, ya, masyarakat di situ masih pakai koteka. Ini Sumatera Barat yang kita kenal, di sana adalah lahirnya tokoh-tokoh besar. Ada Buya Hamka, Dr. Muhammad Natsir, Syafruddin Negara. Banyak lah ya yang lahir dari sana. Tapi wilayah ini sampai hari ini itu masih pakai koteka. Kalau kita ada pengobatan gratis atau pembagian sembako atau orang gunung itu, orang suku pedalaman itu ke pasar itu pakai celana pendek, pakai kaos. Dia menyesuaikan dengan keadaan masyarakat yang akan ditemui. Tapi nanti sesudah belanja, begitu masuk hutan, dilepas lagi itu bajunya, pakai koteka lagi. Itu posisinya ada di Pulau Mentawai. Saya ke sana baru 8 kali. Ada yang dari Sumatera Barat di sini? Ada juga. Tapi kalau ditanya pernah kan nyampe Mentawai? Nggak pernah. Pertanyaannya ngapain juga ke sana gitu ya. Baik, kalau dari Teluk Bayur itu naik kapal feri jam 4 sore, nanti merapat sampai Sikakap itu jam 7 pagi. Berapa jam itu? 16 jam kurang lebih. Yang 3 bulan yang lalu saya dari Enggano itu sama posisinya, 17 jam dari pelabuhan Bengkulu nyebrang
Sebenarnya kalau naik pesawat ternyata cuma 45 menit. Tapi untung-untungan. Jadi kalau bulan depan saya mau sana lagi itu harus pesan dari sekarang itu pesawatnya itu. Yang cuma muat 9 orang itu. Pesawat perintis. Baik. Saya kembalikan lagi jamaah rahimakumullah. Wa ashiruhunna bil ma'ruf. Saya ingin katakan bahwa kalau kalimatnya bil ma'ruf itu standar tolok ukurnya kita dikatakan membersamai kehidupan keluarga apabila kita dasari sesuai dengan Quran dan Sunnah. Apabila kita dasari dengan ajaran Islam. Jadi dengan cara yang baik. Bil itu pakai alif lam. Alif lam ma'rifat. Artinya standar bagusnya itu dikatakan kita itu bagus membersamai keluarga kita itu apabila sesuai dengan ajaran Islam. Bukan berdasarkan menurut budaya ini bagus, ya sudah cukup itu saja. Sementara budaya yang lain belum tentu bagus. Seperti saya tadi mencontohkan pakai pakaian tadi. Menurut kelompok tertentu, suku tertentu, pakai pakaian seperti itu adalah pakaian kebesaran. Tapi menurut yang lain, bagi kita, orang yang masih pakai koteka itu adalah orang yang belum berbudaya. Karena ternyata Bapak dan Ibu, untuk mengubah pikiran seseorang, dia mengatakan sebelumnya inilah yang patut, inilah yang baik, tapi kemudian untuk membuat mereka itu bagus. Saya masih ingat saat itu ketika bersama Ustaz Juanda ke Papua, kemudian masyarakat suku itu masuk Islam. Begitu dipandu masuk Islam, karena itu dadakan, kita tidak bawa sarung, tidak bawa mukena, tidak bawa baju untuk mereka. Kenapa? Karena kita hanya berkunjung saja. Ternyata masuk Islam. Begitu masuk Islam sebelum zuhur, berarti kan ketika masuk zuhur kan sudah harus sholat. Harus kita ajarkan sholat. Sholatlah berjamaah dengan posisi pakai koteka seperti itu. Kebayangkan ketika sujud, semua pantat yang mengkilat itu. Untung saat itu tidak bawa kamera, tidak bawa, belum ada handphone saat itu. Tapi karena memang sudah masuk Islam, ternyata bapak-bapak dan ibu-ibu, untuk mengubah cara pandang mereka untuk pakai baju itu perlu 1 pekan. Kita harus balik dulu ke pasar, beli pakaian, kemudian beli kaca lemari, terus kemudian dipasang tuh kacanya itu. Kepala sukunya disuruh pakai pakaian, pakai baju. Yang satunya tidak pakai baju, kemudian suruh berkaca di depannya. Bagusan mana? Baru kemudian berubah itu mindsetnya itu. Oh, bagus pakai baju. Baru mulai satu-satu, karena kepala sukunya sudah pakai baju, baru bisa menutup auratnya. Sama di Mentawai juga sama. Untuk mengubah orang bisa pakai baju dari pakai koteka, bahkan itu menurut pengalaman dai, benar-benar mau pakai dan tidak mau nyopot lagi, itu sudah 7 bulan dibimbing. Jadi bukan 7 hari lagi. Baik, kita lanjut sekarang. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Mereka, hunna, istri-istri kita itu adalah pakaian bagimu, wa antum libasul lahun, dan kamu pun adalah pakaian bagi mereka. Para mufassir menjelaskan tentang ayat ini
yang dimaksud libas di situ adalah kamu adalah bukan selimut. Kemudian bahasa yang sering dipakai, istri itu selimut bagimu dan kamu adalah selimut bagi istrimu. Selamat berselimut-selimutan, bukan begitu, gitu ya. Tapi yang dimaksud di situ adalah kalau dalam perjalanan kehidupan kita itu ada kekurangan, ada kelemahan pada istri kita, jangan sampai kita itu mengumbar aib istri kita kepada yang lain. Kita harus menutupi kekurangannya. Begitu pula sebaliknya, kalau ada suami, ada kekurangan, ada kesalahan, jangan dicerita-ceritakan, diumbar kepada orang lain. Sehingga kita posisinya saling melengkapi. Kekurangan istri kita tutup, kekurangan kita itu kita ditutup oleh istri kita. Kalau ada kekurangan, kesalahan dari sikap kita, istri memberi masukan kepada kita, kemudian kita pun juga memberi masukan kepada istri kita. Maka disitulah yang kemudian adanya ini bisa jalan tawasi bil haq wa tawasi bis sabr. Saling mengingatkan, saling memberi masukan, saling mengkritik. Itu yang harus ada pada kedua-duanya adalah qabulun nushi, keterbukaan hati untuk menerima kritik, menerima masukan. Tapi kalau suami posisinya sebagai raja, itu beda lagi. Yang terjadi adalah ya jadi penguasa. Pokoknya apa yang dilakukan istri itu, begitu masuk rumah, jadi pulang kerja masuk rumah, assalamualaikum. Kalau istri dan anak, kemudian anak di kamar, kemudian langsung handphone ditaruh. Kenapa? Bapak pasti marah-marah, marah-marah. Begitu masuk rumah, nginjek lantai depan pintu itu sudah tensinya udah naik. Mama ngapain aja di rumah? Rumah kayak gini udah dipel. Saya itu nyari harta ini untuk buat rumah ini tidak gampang, terus saja. Ya sudah, kayak begitu itu nanti ujungnya itu di waktu senjanya itu stroke biasanya. Baik, makanya kemudian perjuangan kita, Bapak dan Ibu, kita harus membersamai satu dengan yang lain itu harus dengan cara yang baik. Baik. Apa indikatornya? Apa tandanya kalau kita benar-benar membersamai keluarga kita dengan cara yang baik? Yang pertama adalah pengetahuan masing-masing pihak tentang hak dan kewajiban-kewajibannya. Baik, saya lanjut dulu deh. Mazahir al-mu'asyarah bil ma'ruf. Indikator atau tanda-tanda kalau kita membersamai keluarga dengan cara yang baik itu adalah pengetahuan masing-masing pihak tentang hak-hak dan kewajiban-kewajibannya. Bapak dan Ibu, selama ini yang sering terjadi benturan antara satu dengan yang lain, suami istri itu adalah mengedepankan menuntut hak. Kalau dalam kehidupan keluarga itu yang dikedepankan adalah menuntut hak, bukan memenuhkan haknya. Hak saya sebagai seorang suami apa?
kewajiban saya sebagai seorang suami apa. Begitu pula ketika seorang istri tidak memahami tentang hak dan kewajibannya, yang dikedepankan adalah menuntut hak. Begitu dikasih gaji bulanan saja, begitu nerima, begitu dilihat, Pak, ini Pak, untuk hidup 1 bulan tidak cukup ini. Kalau tanggal 3 terima, Mama itu pening terus Pak. Kenapa? Untuk bayar listrik, untuk sekolah anak, untuk belanja makan sehari-hari, untuk bapak bensin jalan untuk kerja. 10 hari ini Pak, 5 juta, tidak cukup. Papa harus nyari lagi. Gimana cara pokoknya Mama nggak tahu. Gimana caranya, cari aja pokoknya. Ini yang sering kali suami stres, ujungnya apa? Yang punya posisi jadi korupsi, yang tidak punya posisi jadi nyopet, maling. Karena peluangnya apalagi kalau mau hari raya gitu ya. Udah. Alhamdulillah sekarang sudah banyak berkurang ya. Copet, maling. Tapi yang ada malah sadis-sadis. Jamret, begal dari dulu kan sudah ada. Tapi yang lebih seru itu adalah maling kelas tinggi itu. Gajinya sudah ketahuan 65 juta tiap bulan, belum uang sidang. Tapi kemudian yang dicari 5 miliar, bukan 65 juta. Ditambah berapa persen anggota dewan yang judi online? Luar biasa itu. Terindikasi 10.000. Main judi online. Sekian triliun uang yang masuk, terdetek dari rekening yang masuk ke tempat judi online itu. Artinya Bapak dan Ibu, maling kelas atap di negeri kita itu bukan tambah surut tapi tambah subur. Kenapa? Karena sudah terindikasi bos judi yang megang di Indonesia siapa? Ternyata semua dari orang nomor 1 di negeri ini sampai bawah nggak akan berani menyentuh. Luar biasa. Jadi yang dihadapi oleh generasi kita ke depan itu bukan sesuatu yang mudah. Baik, biarkan itu urusan sana. Urusan kita bagaimana kita itu memahami apa kewajiban yang harus kita lakukan sebagai seorang suami, apa hak yang harus kita penuhkan untuk istri kita, itu yang harus kita lakukan. Ketika mengedepankan memenuhkan hak dalam kehidupan keluarga kita, insya Allah anak dan istri kita itu akan merasa nyaman, merasa aman. Walaupun yang kita berikan itu dirasa kurang, tetapi ketika istri melihat kesungguhan di dalam ikhtiar kita mencari rezeki,
Begitu kita serahkan, kita berikan hari itu, ternyata tidak hanya 5 juta, ternyata cuma 1 bulan kita hanya mampu ngasih 2,5 juta. Itu kalau dihitung 10 hari udah pening itu. Ngitung hari yang ke-11 sampai ke-30, nanti yang 20 hari itu apa? Tapi karena menerima itu dengan doa, ya Allah ya Rabb, jadikanlah ya Allah rezeki yang diberikan kepada suami ini berkah untuk keluarga ini. Subhanallah. Yang luar biasa, ada namanya Bapak Yusuf, seorang petani biasa. Bukan petani biasa lagi, memang petani yang memang miskin. Rumahnya di pinggir lereng gunung di Wewerang, Flores Timur. Saya 2 kali ke sana. Mungkin kita akan mengatakan Pak Yusuf itu nggak tahu diri. Kenapa? Sudah miskin, anaknya cuma 14. Itu istrinya 1 ya. Saya datang ke situ, itu istrinya sedang hamil yang ke-15. Tinggal atasnya itu gereja, kiri kanannya itu mayoritas non-muslim. Dia hanya cuma berapa persen tinggal di situ. Baik, kita lanjutkan nanti. Baik, jemaah rahmatullah, poin yang pertama nanti akan kita urai pada pertemuan berikutnya. Indikator yang kedua, kalau kita membersamai kehidupan keluarga kita dengan cara yang baik, adalah al-qabiliyatu ala ba'dil uyubiz zawjiyati khilqan wa khuluqan. Kesiapan menerima sebahagian kekurangan suami istri
baik dari sisi ciptaan maupun akhlaknya. Karena dalam kehidupan berkeluarga mungkin kemudian begitu nikah kemudian melihat kayaknya kok nggak serasi banget ya. Saya dengan istri saya tinggi, istri saya pendek, kayaknya perlu ditukar ini. Begitu merasa melihat istrinya lebih pendek, kemudian merasa nggak serasi, berpikir seperti itu. Gitu ya. Sementara ketika orang itu sudah jatuh cinta, yang kemudian disebutkan tai kucing terasa sudah ketahuan baunya kayak begitu. Tapi kalau sudah senang, sudah suka itu, dibilangin, nah, itu calon antum itu kakinya itu kan sebelah kayak begitu, jalannya dia pincang kayak begitu. Justru pincangnya itulah kelebihannya. Ada tambahannya itu. Kupingnya itu sampai hari ini menurut informasi gak sembuh-sembuh. Kamu emang gak tahu? Ya tahu. Kan ingusnya keluar dari kupingnya. Apa kalau bahasa kita itu? Kopon. Itu dibilang, justru disitulah kelebihan istri saya itu. Atau sebaliknya. Tapi kemudian ketika kita sepakat, ternyata keserasian itu tidak pada letaknya soal tinggi atau pendek, mancung atau pesek, hitam atau putih, tidak. Makanya ketika dalam ayat disebutkan fankihu ma toba lakum, saya tidak akan meneruskan bahasan berikutnya. Kalau makna wal tawaruba itu sering diperdebatkan. Tapi poinnya yang saya ingin dudukkan adalah Allah merintahkan kepada kita, nikahlah kamu dengan seseorang yang kamu cocok sama dia. Itu lebih bicara toba, itu lebih bicara tentang hati. Hati kamu klik sama dia, dia suka, dia senang, dia cinta sama kamu, kamu senang cinta sama dia. Kalau itu ada, nikahlah sama dia. Kalau itu ada, maulah dinikahi dia. Jadi standar melakukan pernikahan itu diawali dengan menerima sepenuhnya. Ketika hati mengatakan iya, saya mau, saya siap, itulah yang menjadi tolak ukur. Jadi untuk kita bapak-bapak, ibu-ibu yang mau punya menantu, kemarin itu saya dimintakan Ustaz Nuri, tolong dong carikan untuk anak saya. Anak saya perempuan, sudah PNS, sudah ini, tapi belum nikah-nikah sampai hari ini. Tolong, ini CV-nya yang diharapkan untuk calon suami bagi anak saya. Begitu baca CV-nya dia sudah takut duluan gitu ya. Ya paling tidak S1, usianya 2 tahun di atasnya, atau lah ini usianya anaknya sudah 35 tahun. Nyari suami yang usianya di atasnya 2 tahun. Terus yang S2 gitu ya. Aduh, ini sampai mati kan tidak ketemu deh kayaknya. Kenapa? Ya rata-rata 25 tahun, 30 tahun sudah nikah. Apalagi berarti jadi yang kedua gitu ya. Oh, Pak Irman yang usul ini ya.
Pak Herman punya potensi. Baik. Kode. Jadi sampai kemudian saya akhirnya ngasih masukan, Pak, begini. Kalau memang anak itu punya hati cocok dengan seseorang, orang itu cocok sama dia, itulah yang menjadi tolok ukur di dalam Islam pertama kali. Soal sekufu, usianya mungkin minimal sama atau di atasnya sedikit, pendidikannya sama atau di atasnya, itu adalah sekufu. Tapi sekufu itu bukan syarat mutlak. Dalam Al-Quran yang jadi tolak ukur itu adalah kecocokan hati. Tanya aja dua-duanya. Kalau ditanya, kamu cinta kan sama dia? Cinta. Benar kamu suka? Suka. Benar kamu sayang sama dia? Sayang. Tanya sebaliknya. Kalau sudah, itulah syarat yang paling pokok. Tinggal istikharah aja udah. Istikharah pun ujungnya juga itu pun pilihannya yaitu. Jadi begitu. Gimana? Bapak-bapak mau istikharah lagi? Istikharah mencarikan anaknya mana yang terbaik. Gitu. Masya Allah. Baik, ini mudah-mudahan bagi kita yang sudah sepuh-sepuh, saya bilang sepuh ya rata-rata di sini sudah tidak muda lagi. Saya sendiri, Pak Herman 63 ya? 62. Cucu berapa Pak Herman? Cucu 1. Saya sekarang 55. Cucu 9. Alhamdulillah nggak terasa gitu ya. Tapi yang paling penting adalah jangan sampai kepikiran bapak-bapak dan ibu-ibu, sampai hari ini kayaknya kurang serasi dari istri saya itu. Atau begitu pula sebaliknya, suami saya kayaknya semakin ini kok semakin kurus. Ini saya kasihkan orang nggak mau dijual, dan ditukar, nggak ada yang gimana terus. Enggak lah, nggak akan berpikir seperti itu. Tapi kemudian, ya Allah, apa yang kau takdirkan dalam kehidupan ini, ya Allah, jadikan yang terbaik untukku ya. Begitu. Halo? Baik. Jadi poinnya Bapak dan Ibu, muasyarah bil ma'ruf itu jangan mudah merendahkan pasangan. Jangan mudah mengejek pasangan. Nanti rambutnya sudah memutih, kemudian ya Allah, suami saya sudah banyak, masih banyak yang hitam, masa Bapak sudah putih semuanya. Ini nggak nyadar kalau yang membuat cepat putih itu adalah atau begitu pula sebaliknya, rambutnya putih semuanya, kemudian nanti tiap bulan ke salon, janganlah, nggak usah. Semuanya akan menjadi saksi yang rambutnya memutih, insya Allah itu akan menjadikan keberkahan kepada kita semuanya. Kenapa? Kita akan semakin menyadari dalam kehidupan kita, setiap hari dikasih surat cinta sama Allah, yang rambut hitam jadi putih, jenggot hitam jadi putih. Ya akhirnya, ya Allah, kita akhirnya sadar, oh generasi yang sebentar lagi nggak lama itu saya. Begitu. Serius itu coba. Nih Pak Jarno, Pak Sali, apa? Dan melihat yang putih-putih itu, ini menurut logika, standar logika kita, ya yang putih duluan. Tapi soal kapannya kan nggak tahu. Gitu. Mas Tony duluan, Mas Tony duluan, Mas Tony si muda terus, kenapa rambutnya digundul terus, tidak kelihatan putihnya, nggak ada, karena memang masih hitam. Baik, sampai poin yang kedua. Yang pertama tadi apa?
Indikatornya apa yang pertama? Halo. Nah, lupa kan? Makanya ini besok harus saya print memang ini. Yang pertama adalah laki-laki adalah pemimpin bagi keluarga. Jadi memahami masing-masing kita tentang hak dan kewajiban sebagai suami istri. Poinnya adalah berjuanglah dalam kehidupan keluarga kita itu untuk memenuhkan hak dan kewajiban kita. Jangan pernah mengedepankan menuntut hak dan kewajiban sebagai posisi kita sebagai suami atau sebagai istri. Tapi yang kita kedepankan, semangat yang kita lakukan adalah semangat untuk memenuhkan hak dan kewajiban. Kemudian yang kedua, kesiapan kita tidak hanya kesiapan, dan memang harus kita menerima sepenuhnya tentang kekurangan dan kelebihan antara pasangan kita. Ibu menerima tentang kekurangan suami, suami juga menerima tentang kekurangan istri, baik bentuk fisiknya atau akhlaknya. Kalau yang kekurangan itu akhlaknya, nanti kita harus mikir selama ini kita sudah memahamkan istri tentang hak dan kewajiban atau belum. Selama ini sudahkah kita ngajak istri kita untuk ngaji, meluangkan waktu untuk ngaji sehingga paham terhadap bagaimana cara menata kehidupan keluarga ini. Baik, dua yang sudah kita sampaikan dalam pilar poin yang kedua, insya Allah indikator yang ketiga sampai yang ketujuh akan kita lanjutkan dalam pertemuan berikutnya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Semoga Allah mengampunkan kekurangan, kekhilafan yang selama ini kita lakukan, dan semoga bahasan kita menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semuanya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.